lah ya. Oh sobat kopi, kali ini Coffee Boy lagi jalan-jalan ngopi di Karavan Kopi. Nah tempatnya di mana nih? Di Teras Food Court, nomor 09, Jalan Banten, Karangpawitan, Karawang. Karangpawitan, Coffee Boy jalan-jalan. Ikut dong. Oke, salam kenal nih. Nama gua Arnold dari Coffee Boy. Oke, nama saya Vicky dari Karavan Kopi. Dari Karavan Kopi. Ya, thank you ya udah mau diajak collab pertemuan pertama, langsung dibikin repot. Oke. Ini referensi dari Om Aga. Kita ngobrol santai aja sih. Jadi aku pengen tahu nih ceritanya Karavan bisa berdiri tuh asal muasalnya gimana sih? Karavan berdiri ya. Iya. Asal muasalnya gue sebagai barista dulu kan gitu di beberapa coffee shop dan kedai kopi mungkin ya. Ya udah di tahap barista gabut mungkin. Pengen bikin produk, udah mulai ada sedikit knowledge tentang produk, buat produk yang baik dan bisa dipasarkan tuh gimana. Oke. Gitu kan. Di tahun 2018 kalau nggak salah kita Karavan gitu, saya sendiri bikin kopi botolan. Kopi botolan. Ya dengan base kopinya pakai cold brew gitu kan. Dari situ kita bikin kopi, dipasarkan juga sambil kerja, sambilan aja gitu mah. Dari situ Karavan udah mulai ada. Sebenarnya Karavan tuh namanya baru. Awalnya tuh bukan Karavan. Oh, apa tuh? Namanya dulu Dry Kopi. Dry? Ya, dry hujan. Oh, dry hujan. Oke. Jadi Karavan sendiri ada ketika tahun kemarin, tahun pandemi, di awal-awal tahun. Udah mulai bosan nih kerja di orang gitu ya. Kayaknya udah mulai pengen buka deh sendiri. Dengan niat tentunya dan sedikit knowledge yang di kerjaan sebelumnya gitu kan. Dari situ mulai mikir nama karena dry coffee agak cringe aja gitu. Dry coffee agak cringe, mikir nama, ternyata searching nih mulai mentok kan gitu, mentok. Kita tinggal di Karawang kan gitu. Di Karawang tuh ada apa sih gitu kan. Nah, di Google kita cari Karawang, tentang Karawang, ternyata di situ ada istilah dalam bahasa Portugis zaman penjajahan dulu. Oke. Orang-orang Portugis, mungkin orang-orang Eropa bisa jadi ya, seluruhnya gitu, bilang Karawang itu Karavan. Oke. Ya, dari situ mulanya. Mungkin ada dulu persepsi kan, kayak Karavan tuh kayak apa sih? Kontainer gitu, mobil ya. Iya, bener. So untuk Karavan sendiri, Karavan itu Karawang sendiri. Karawang dari bahasa Portugis. Dari orang Portugis bilang Portugis, ya? Karawang tuh Karavan. Oke. Lebih ke situ sih. Oke, jadi itu tuh sejarah nama Karavan ternyata dari penyebutan orang Portugis ya. Kota Karawang namanya Karavan. Jadi itu jadi ide branding ya. Ide branding. Nah di Karavan sendiri nih konsepnya lebih ke manualan atau gimana? Secara konsep kedai kopinya? Kalau konsep kedai kopi kita lebih ke manual juga. Lebih ke manual. Untuk saat ini ya, belum tahu kedepannya gimana. Dan untuk menu-menunya ada non kopi dan kopi juga, mulai dari espresso base. Untuk kita pakai manual juga kan. Ada manual brew juga, ya pour over dan lain-lainnya. Dan ada non kopi, basic coklat, matcha dan sebagainya. Oke. Ada juga mocktail. Ada mocktail. Ya. Nah itu lagi rame juga ya. Lagi rame juga mocktail ya. Nah kalau di Karavan nih punya menu spesialnya apa aja? Spesialnya kita ada signature beberapa. Ada tentunya espresso Karavan, ya basic gula aren lah gitu ya. Karena beda kedai, beda juga rasa gula arennya. Setuju. Dan ada mocktail kita pribadi juga. Ada Arunica, dia biasanya teh dan strawberry dan lain-lain gitu. Dan ada yang bakal rilis juga dalam waktu dekat ini, yang ada di sini nih. Nanti kita cobain. Itu namanya apa? Namanya belum ada sebenarnya. Belum ada namanya. Ya kalau ada ide boleh lah. Kenapa lebih ngulik ke arah apa ya, mocktail? Mocktail karena untuk di Karawang sendiri kedai kopi udah mulai menjamur. Udah mulai banyak kedai-kedai kopi yang menawarkan kopi-kopinya pun bisa dibilang nggak sembarangan gitu ya. Nah, kenapa kita di kedai kopi nggak diiringi dengan minuman non kopinya? Tentunya di mocktail, karena mocktail tuh identik dengan signature kedainya atau signature kafenya kan. Sampai situ aja sih. Kalau jadi memang ada mocktailnya gitu. Ada
variasi baru lah ya. Variasi jadi baru. Untuk konsumen-konsumen yang datang ke Karavan nggak cuma ada kopi doang, bisa nyobain varian yang lain seperti itu ya. Nah untuk apa ya, kayak menu andalan tadi kan kopi susu nih. Kalau di sini kira-kira ada manual brew, biji kopinya apa aja? Biji kopi untuk manual brew kita di Karavan selalu update dan dalam waktu sebulan kita bisa pakai beberapa origin gitu. Mungkin di bulan ini kita lagi pegang Kintamani, Cikuray sama Kuning Galih. Tapi bulan depan udah beda lagi. Beda lagi, ganti-ganti setiap bulan. Itu dari rosternya digilir juga atau gimana? Kalau roster kita di Karavan selalu ada roster yang lokalnya juga, kita pakai juga, dan roster dari luar kota. Dari luar kota. Itu rekanan atau teman atau ada rekanan, ada brand lain juga. Ada brand lain memang sengaja nyobain ya? Sengaja nyobain. Ya buat preferensi rasa ya. Oke. Kadang mungkin kita kenal sama roster A, keseringan beli sama dia, udah tahu ciri khasnya gimana. Ya. Butuh preferensi rasa baru ya. Rasa lain. Nah kalau di Karawang pakai roster dari mana? Kalau di Karawang saya pribadi gitu pakai roster dari KA untuk dari ini. Okay. Ya. Dan ada dari Fitra juga. Oh dari Fitra. Oke. Ada yang kita suka pakai juga gitu. Ya itu salah satu teman di komunitas juga sih. Jadi untuk Karavan sendiri tergabung belum di komunitas? Untuk Karavan saat ini tergabung di komunitas Forum Kopi Karawang. Forum Kopi Karawang. Oke, itu salah satu ya komunitas besar juga sih di Karawang. Jadi ya buat kalian yang di luar sana, kalau pengen ke Karawang, jangan lupa datang ke Karavan. Di Karawang juga ada komunitas kopi, Forum Kopi Karawang, sama Karawang Menyeduh. Nah ini dua komunitas yang mewadahi kegiatan kopi di Karawang, seperti itu. Nah untuk dari Karavan nih, kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang berkeinginan ya, dia punya mimpi, dia punya cita-cita mau buka kedai kopi, kira-kira ada saran dan tips nggak? Apa sih yang mesti di-prepare untuk ngebuat sebuah kedai kopi gitu? Selain budget ya? Selain budget ya. Kira-kira apa dari versinya Karavan? Oke. Membuat kedai kopi selain budget, tentunya kita perlu knowledge juga. Knowledge, setuju. Kita harus tahu juga kopi itu gimana gitu loh. Cara bikin kopi yang benar gimana. Minimal tuh kita sebagai owner nantinya bisa ngebedain lah Arabica, Robusta tuh rasanya gimana. Minimal itu ya. Minimal. Walaupun kita sebagai owner gak ngopi gitu ya. Tapi kan kita perlu tahu juga gitu loh. Ya sebisa mungkin kita sebagai owner pun kopi juga gitu loh. Jadi kita tahu produk kita gimana kan. Tentunya knowledge juga perlu, dan gak hanya melulu tentang materi sih gitu kan. Jadi kita harus nyiapin konsep juga yang mateng gitu loh, dan sematang mungkin lah gitu. Dari produk dan pendukung-pendukung lainnya sih. Oh setuju, berarti harus ada bisnis plan juga ya? Bisnis plan juga. Business plan dari budget. Dan satu lagi sih mentalnya harus kuat juga sih. Iya setuju. Karena namanya kita udah di bidang usaha gitu ya. Ya naik turun ya? Begitulah. Ada pahit manisnya lah. Benar-benar. Gitu. Selalu ada suka duka ya? Lah. Bener. Ada proses pembelajaran sebetulnya. Ya, jadi suka dukanya di setiap kegiatan apapun ada sebenarnya. Mau kerja ya pasti ada suka dukanya. Dengan swasta juga sama ada suka dukanya. Jadi ada versinya Karavan, yang paling penting tuh harus siapin juga tuh knowledge-nya. Kamu mau jualan kopi, ya paling tidak kamu juga bisa minum kopi gitu ya. Minum kopi. Kadang ya tanda kutip aneh ya, kita mau jualan kopi tapi kita nggak minum kopi. Itu. Ya mungkin jadi investor bisa jadi ya. Bisa. Tapi kalau untuk jadi penggiatnya atau penggeraknya di kedai itu ya minimal harus bisa ngopi. Oh, bisa ngopi. Karena kan pasti kalibrasi ya. Perlu. Kalibrasi rasa segala macam ya. Nah, kita harus tes produk juga kan. Betul, gitu. tes produk itu juga penting. Di pasaran tuh produknya kayak gimana sih yang laku kan? Nah, gitu. bener. Kita nggak bisa juga kayak terlalu idealis juga kan. Setuju. Harus ada realistisnya gitu. Benar-benar. Nah kalau di tempat-tempat lain nih yang pernah saya datangin ya, ada beberapa kedai yang dia open bar. Di Karavan sendiri open bar atau gimana? Kalau kita sendiri kalau open bar sih. Kalau ketika ada customer yang mau nyeduh sendiri ya silahkan, boleh gitu. Oh diperbolehkan ya? Diperbolehkan. Kita kan bisa sharing juga dari situ. Setuju. Kopi kan luas juga lah. Setuju, gitu. Iya. Ada proses hulu ke hilirnya juga. Benar-benar. Panjang juga prosesnya gitu. Benar-benar. Jadi ya tuh buat kalian di luar sana yang nyari kedai kopi open bar di Karavan juga welcome banget buat kalian untuk open bar. Nah kira-kira ada tambahan lain nggak sebelum kita closingan? Tipsnya? Tambahan lain untuk tips ya. Iya. Dan banyak sharing juga sih. Banyak sharing ya? Ketika kita terjun di suatu bidang yang saya pelajari gitu ya.
jangan nanggung lah gitu. Jadi sekaligus nyempung sekalian gitu. Dan harus banyak sharing ke teman-teman yang lain, dan insya Allah di Karawang sendiri gitu teman-teman kopinya pada open minded kok. Bener. Enak juga diajak sharingnya gitu, nggak pada pelit ilmu juga. Benar. Karena tujuannya kan untuk majuin kopi Karawang juga. Iya, betul. Makin banyak kedai di Karawang, makin banyak juga konsumsi publik ya kan. Gitu. Setuju. Penikmatnya makin banyak juga. Setuju. Malah jadi kita semakin banyak kedai itu proses edukasinya lebih gampang ya. Lebih enak. Lebih banyak. Jadi orang datang kemana ya bisa dijelasin juga di Karawang ada kopi apa, atau variasi kopi itu apa aja jenisnya. Benar. Seperti itu ya. Nah kalau di sini beansnya Arabica semua atau di mix atau kalau gimana? Di Karawang sendiri kita ada Arabica dan Robusta. Arabica dan Robusta. Untuk Robustanya untuk saat ini kita lagi pegang Sangga Buana. Kita harus bangga juga lah sama kopi sendiri gitu. Walaupun kita ada kopi luar kota gitu, luar daerah, ya nggak masalah gitu lah. Tapi harus diapresiasi lah. Kita punya kopi Karawang juga gitu, dan rasanya pun cukup baik juga, cukup bagus kalau gitu. Nggak yang diharapkan orang-orang gitu loh. Ya bagus gitu. Tapi nggak kalah sama di tempat lain lah ya. Benar. Jadi di Karawang sendiri memang dari beberapa rekan petani yang saya kenal gitu ya, hasil produksinya tahun ini tuh lagi bagus banget memang. Jadi ya jangan lupa nanti dibeli juga produk kopinya kayak gitu ya. Oke, thank you ya Vicky ya udah berbagi konten sama kita. Thank you, bye-bye. Thank you.